untuk menyampaikan tausiah beliau pada kesempatan takziah malam hari ini kepada Ajengan Asep Salahuddin. Kami persilahkan dengan hormat. Salati ala Nabi wa alihi salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Guru Agung, guru kita semua, Bapak Dr. Kiai Haji Jalaluddin Rahmat, dan juga Ibunda Ibu Is Kartini. Mudah-mudahan kedua beliau ini orang saleh, orang yang sangat baik, orang yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kebaikan bersama. Keduanya mendapatkan tempat yang layak di sisinya, menempuh jalan Caang Padang Narawangan di alam Kalangkengan, dan tentu dalam kesaksian kita bersama, kedua beliau ini adalah sekali lagi orang saleh, orang yang baik, orang yang telah mewakafkan seluruh hidupnya untuk kebaikan yang lebih luas, bukan hanya untuk kebaikan sesama umat, bahkan juga untuk kebaikan kemanusiaan yang universal. Tentu juga kita selalu bermunajat, mudah-mudahan keluarga yang telah ditinggalkannya bisa menerima semua ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, bahwa apapun yang menimpa kepada kita sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu kita merasa kehilangan besar dengan wafatnya Kang Jala, Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Namun di sisi lain juga kita merasa bangga karena beliau telah berhasil lakukan kaderisasi, telah mewariskan banyak muridnya yang memiliki kecerdasan, kesalehan sebagaimana yang telah diteladankan oleh beliau, baik dari jalur zuriyah, jalur biologis, ataupun dari jalur nuriyah, ideologis. Mudah-mudahan para muhibbin, para murid, para kadernya ini terus melestarikan jejak ajaran yang telah beliau torehkan, tentu melalui 3 jangkar utama. Pertama, mengamankan ajarannya, seluruh warisan intelektualismenya. Yang kedua adalah mengembangkan, dan yang ketiga adalah melestarikan. Kalau di dunia pesantren ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Kalau Kiai Jala telah bikin matan, tentu kita sebagai muridnya, kita sebagai para kadernya harus bikin syarah, bikin hasyiah atas segenap pemikiran yang telah beliau wariskan kepada kita semuanya. Hadirin yang saya hormati dan Allah muliakan, tentu ada banyak hal menarik dari Pak Kiai Jalal, dan saya mencatat mengapa beliau menjadi sangat menarik di ruang publik keindonesiaan. Di tengah masyarakat kita ada 6 hal kalau saya catat kebesaran beliau yang patut kita teladani, yang patut kita renungkan semuanya. Yang pertama, beliau adalah seorang sosok yang memiliki kefasihan sama hebatnya dalam berbicara dengan menulis. Tulisannya betul-betul sistematis, argumentatif, sehingga menjadi sangat sulit mencari celah untuk
menggugurkan seluruh argumentasi yang beliau buat. Stilistikanya luar biasa indahnya, dan apa yang dia tulis menjadi sama baiknya ketika diorasikan, ketika dikhutbahkan, ketika diceramahkan. Tidak ada banyak orang yang memiliki dua kehebatan itu. Ada orang yang pandai berbicara namun dia tidak cakap menulis. Ada juga orang yang pintar menulis tapi ketika dia berbicara dia mengalami kegagapan luar biasa. Bukan hanya orang lain yang tidak paham, bahkan mungkin juga dirinya tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Pak Kiai Jala justru memiliki dua kekuatan itu, kefasihan dalam berbicara sama fasihnya dengan ketika dia menulis. Ini adalah satu kelebihan yang dimiliki oleh Pak Kiai Jala, yang sekali lagi boleh jadi tidak dimiliki oleh banyak pemikir di antara kita, banyak cendekiawan di Indonesia. Yang kedua, yang menjadi unik dari kepribadian Pak Kiai Jalaluddin Rahmat, beliau punya kesungguhan, punya kesanggupan untuk memadukan antara aktivisme dengan intelektualisme secara seimbang. Bagaimana kekuatan refleksi menjadi terpadu berkelindan dengan aksi. Refleksi dan aksi di tangan Pak Kiai Jala menjadi saling terhubung, bersinergi satu sama lain. Ada orang yang kekuatan aksinya luar biasa tapi tidak memiliki kehebatan refleksi. Ada juga pemikir yang refleksinya luar biasa megahnya, luar biasa memadainya, tapi dia mengalami keterbatasan ketika harus melakukan aksi. Justru di tangan Pak Kiai Jala antara kekuatan refleksi dengan dengan ketekunan aksi ditarik dalam satu helaan nafas. Atau dengan kata lain, di tangan Pak Kiai Jala antara Islam atau keberagamaan pada dimensi mitos menjadi terpadu dengan dimensi logos, bahkan juga menjadi satu kekuatan, menjadi satu daya, kemudian menjadi etos. Mitos, logos, dan etos ini oleh Pak Kiai Jala menjadi satu helaan nafas. Islam sebagai keyakinan atau mitos, Islam sebagai pengetahuan atau logos, dan Islam sebagai etos atau tindakan betul-betul dibuktikan dalam kiprah hidup sepanjang hidupnya Pak Kiai Jala. Jadi kalau dalam tradisi kearifan Sunda itu ada Ratu, Rama, dan Resi. Pak Kiai Jala dalam pandangan saya dengan sangat cermat, dengan sangat uniknya ketiga peran ini beliau fungsikan secara optimum. Kapan dia menjadi ratu, kapan menjadi Rama, dan juga kapan menjadi Resi. Asid, Asu, dan Asa ini luar biasa sebagai etika publik dan benar-benar difungsikan oleh Pak Kiai Jala. Jadi teologi di tangannya bukan hanya sekedar abstraksi yang sifatnya metafisis, tapi menjadi sebuah alat untuk melakukan, dalam istilah beliau, adalah pembebasan kepada kaum mustadafin. Ini luar biasa, saya kira menjadi kekuatan yang kedua yang melambangkan tentang konsep diri Pak Kiai Jalaluddin Rahmat. Yang ketiga, dalam konteks kesundaan, Pak Ustadz Samsudin. Jadi Pak Kiai Jala, kaum saya, dalam konteks kesundaan ini adalah melambangkan tentang anomali dalam makna yang positif tentu saja. Ada banyak survei yang menggambarkan tentang Jawa Barat sebagai provinsi dengan indeks kekerasan atas nama agama yang sangat tinggi. Wahid Institut Lazzwardi dan sebagainya. Dan di Jawa Barat juga nyaris tendensinya, kecenderungan elit keagamaan itu lebih berminat menapak jalan garis lurus. Dalam istilah Nahdlatul Ulama, garis lurus puritanistik. Sementara Pak Kiai Jala justru menjadi sebuah anomali. Dia menjadi tokoh keagamaan dengan kepribadian yang kuat, dengan keberanian yang luar biasa hebatnya. Dia justru ingin menjadi antitesa dari kebanyakan jamaah masyarakat Jawa Barat. Dia justru menawarkan tentang sebuah
teologi yang rahmatan lil alamin, katakan seperti itu. Dia menawarkan keislaman yang lapang. Dia membangun sebuah rute religiositas yang moderat. Dan ini dibuktikan bukan hanya dengan tafsir keagamaannya, namun juga dengan kiprah kesehariannya. Bagaimana beliau membangun hubungan dengan berbagai pihak, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi ini adalah sisi ketiga yang menjadi daya tarik beliau dalam konteks kesundaan. Jadi figur Pak Jalal menjadi sebuah anomali dari kecenderungan tendensi orientasi keberagamaan masyarakat Jawa Barat yang cenderung dalam tanda kutip puritanistik. Justru Pak Kiai Jalal hadir dengan antitesanya. Tentu bukan tanpa resiko, saya kira beliau sangat tahu tentang itu, namun semua itu dihadapinya dengan tenang, dengan keberanian, menampilkan argumentasi yang kuat bahwa pilihan keagamaannya yang inklusif adalah sebuah kesadaran, adalah sebuah undangan ilahiyah, kira-kira seperti itu. Dan ini sekali lagi paras yang ketiga yang menarik yang ditampilkan oleh Pak Kiai Jalal dalam konteks Jawa Barat. Yang keempat, dalam konteks keindonesiaan saya kira tidak ada yang meragukan lagi tentang posisi Pak Kiai Jalal di panggung intelektualisme nasional. Tentu ada banyak disertasi, ada banyak tesis yang telah menelaah tentang dimensi intelektualisme pemikiran Pak Jalal pada level nasional. Pak Deddy Jamaluddin misalnya, dia membandingkan 4 tokoh utama yang menjadi aktor penting dalam latar pemikir Islam pada masa Orde Baru. Ada Pak Kiai Jalal dari Jawa Barat, ada Pak Amin Rais dari Yogyakarta, kemudian juga ada Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan Cak Nur dari Jakarta. Dan Pak Kiai Jalal sekali lagi menjadi menarik dalam konteks itu. Dan saya kira ada buku yang sudah menjadi klasik yang ditulis oleh Fahri Ali dan Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam. Dia memetakan 4 tipologi tentang wajah para pemikir Islam Orde Baru. Ada neomodernisme, di mana pada blok ini tampil Kiai Abdurrahman Wahid dan Nurholis Majid yang dicirikan dengan kemampuannya menyatukan antara visi modernisme dengan kekuatan penggalian terhadap tradisionalisme. Yang kedua adalah dalam istilah Fahri Ali itu adalah sosialisme demokrasi yang mencoba mengokohkan bahwa keislaman ini satu paket dengan keadilan, dengan pesan-pesan untuk membebaskan manusia. Elan vital Al-Quran itu bagi kelompok ini adalah keadilan itu sendiri. Yang ketiga adalah universalisme, di mana Pak Jalal dikelompokkan pada blok yang ketiga ini bersama Muhammad Amin Rais dan A.M. Saifuddin. Dan yang keempat adalah modernisme, tokohnya itu adalah Johan Effendi dan Syafi'i Ma'arif. Saya kira dalam waktu yang sangat singkat, apa yang menjadi kesimpulan Fahri Ali ini dipatahkan oleh sosok Pak Jalal itu sendiri. Jadi keunikan beliau yang keberapa? Yang kelima ini adalah konsep dirinya yang tidak pernah lelah untuk terus melakukan ziarah terhadap paham-paham keagamaan. Jadi dia tidak pernah merasa puas singgah pada satu posisi. Ini menjadi menarik. Jadi apa yang ditulis oleh Fahri Ali kalau kita lihat dari perjalanan hidup beliau sekali lagi menjadi terpatahkan. Apalagi juga kalau kita membaca juga dalam pengakuan beliau tentang latar kultural keagamaannya menjadi luar biasa menariknya. Beliau menghirup masa kecilnya dalam atmosfer
Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, sempat menjadi pemuda Rijalul Ghad yang sangat heroik membela agama Persis. Tentu beliau masuk di sana, juga pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, dan pada akhirnya sangat terpukau dengan pemikiran Syiah dan kemudian menjadi Syiah bukan hanya aspek pemikirannya namun juga fikirnya, sebagaimana dalam pengakuan beliau dengan dideklarasikannya Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Ini adalah, kalau saya, ini adalah sesuatu yang menarik tentang sebuah pribadi yang tidak pernah, sekali lagi, yang tidak pernah puas singgah pada satu makom, pada satu tempat. Beliau melakukan ziarah yang panjang, melakukan dalam tanda kutip percobaan-percobaan yang luar biasa menggugah, luar biasa mengagumkannya, dan tentu sikap seperti ini membutuhkan keberanian yang luar biasa, kecakapan yang hebat. Itu dengan luar biasa memekatnya kalau menurut saya. Itu keunikan yang kelima. Keunikan yang keenam tentu adalah kepakarannya yang tidak bisa dibantah lagi dalam studi komunikasi dan dalam studi agama. Saya kira buku-bukunya di bidang komunikasi sudah menjadi babon terutama bagi Fakultas Komunikasi tentu saja, sampai hari ini menjadi buku wajib. Ada psikologi komunikasi, retorika modern, atau mungkin penelitian komunikasi kuantitatif. Ini dijadikan sebagai buku wajib. Walaupun dalam pengakuan beliau jarang hadir di kelas ketika menjadi dosen di Universitas Padjadjaran. Tapi saya kira tidak hadir di kelas jauh lebih bagus daripada sering hadir tapi tidak pernah melahirkan karya-karya monumental. Justru Pak Kiai Jalal dengan bukunya itu melambangkan, merepresentasikan bagi saya dosen yang ideal, yang melahirkan karya yang kemudian menjadi rujukan sepanjang masa. Tentu dari sisi studi keagamaan saya kira karya-karya beliau sudah sangat melimpah luar biasa, dan diakui oleh banyak pihak dengan referensinya yang kuat, dengan argumentasinya yang sangat solid, juga dengan bahasanya yang mudah dipahami. Yang selanjutnya, sisi menarik dalam bacaan saya tentang sosok Pak Kiai Jalal ini adalah adalah trajektori keagamaannya, katakan seperti itu, yang kemudian pada akhirnya ini dipadatkan dalam kajian-kajian sufismenya yang luar biasa memikatnya. Dan kalau saya melihat buku yang sangat menarik tentang sufisme yang beliau tulis adalah halaman terakhir dari majalah Umat, yang judulnya adalah Reformasi Sufistik, di mana beliau mengambil nama, bersembunyi di balik nama Fikri Yakir. Jadi kajian sufismenya luar biasa hebatnya. Dan kalau tempo hari ada tokoh yang namanya Imam Al-Ghazali melalui Ihya Ulumuddin mampu memadukan antara filsafat dan tasawuf, bukan filsafat dan tasawuf dan fikih melalui Ihya Ulumuddin, sehingga wajah tasawuf menjadi nampak lunak, nampak moderat. Maka di tangan Pak Kiai Jalal, tasawuf itu dipadukan dengan spektrum yang sangat luas, dengan wawasan yang luar biasa hebatnya. Bagaimana sufisme ini menjadi terpadu dengan psikologi, dengan filsafat, dengan ilmu sosial, dan juga dengan ilmu humaniora lainnya. Sekali luar biasa ketika tasawuf berada di tangan Pak Kiai Jalal. Dan lebih luar biasa lagi, tasawuf ini dibahasakan dengan
ritme dengan kalimat-kalimat yang memikat, kontekstual, membumi dan mampu memberikan jawaban terhadap persoalan kebangsaan, kemanusiaan dan keumatan. Jadi kalau saya menulis di harian pikiran rakyat hari ini, sufisme itu menjadi menarik di tangan Pak Jalal, menjadi nampak ilmiah karena dua hal. Pertama adalah kesanggupan beliau, kemampuan beliau mengargumentasikan sufisme itu terpadu dengan kajian filsafat. Tasawuf falsafi sebutkan seperti itu, dan sekali lagi ini dibahasakan dengan bahasa populer sehingga hampir semua orang bisa mengakses, bisa membacanya dan melakukan refleksi bukan hanya ke luar namun ke dalam. Yang kedua yaitu tadi bagaimana tasawuf di tangan beliau bukan sekedar kekuatan yang sifatnya metafisis abstraktif, menjadi konsep-konsep kuno tentang zuhud yang sifatnya eskapis, namun tasawuf menjadi sebuah daya, menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan rekayasa sosial, untuk melakukan perubahan, sehingga tasawuf menjadi nampak fungsional. Dan saya kira yang terakhir, posisi Pak Kiai Jalal menjadi unik, menjadi menarik, karena apa yang beliau lakukan dari sufisme ini kemudian ditarik dalam konteks keindonesiaan. Itulah mungkin yang dalam 10 tahun terakhir beliau menawarkan gagasan dengan apa yang disebut dengan agama madani sebagai antitesa dari agama fikih dan agama siasi, yang beliau sebut baik fikih atau siasi sebagai fenomena Islamisme dalam kajian terakhir, sementara agama madani atau agama sipil mungkin ini bisa kita kelompokkan sebagai kategori fasislamisme, sebagai agama yang hadir di ruang publik sebagai kesepakatan bersama. Dalam sebuah diskusi kita, saya pernah mengundang beliau dalam sebuah acara, bagaimana juga agama madani ini dalam perspektif beliau menjadi nampak memiliki relevansi dengan konteks keindonesiaan yang multikultural, dengan keindonesiaan yang majemuk. Jadi agama madani ini mungkin dalam nafas Indonesia ini semacam Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama yang digali oleh para leluhur kita, oleh founding father kita dari Saripati Agama, dari sumur kebudayaan, kekuatan budaya yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa. Pancasila sebagai jalan tengah untuk berkelit sebagai dari negara agama dan juga tidak jatuh sebagai negara sekuler. Jadi agama madani menemukan konteksnya dalam negara kebangsaan Indonesia. Itu kira-kira yang menjadi obsesi, katakan seperti itu, yang menjadi jalan yang ditawarkan oleh Pak Kiai Jalal. Atau mungkin kalau dalam istilah Nahdlatul Ulama, agama madani ini semacam Islam Nusantara. Islam yang diacukan pada spirit wasatiyah, tawazun, keadilan dan lain sebagainya. Atau mungkin Islam berkemajuan dalam platform yang dibikin oleh kawan-kawan Muhammadiyah. Dalam istilah Pak Kiai Jalal adalah agama madani. Dan lebih menariknya lagi, agama madani yang beliau tawarkan sekali lagi memiliki korespondensi dengan tafsir-tafsir yang beliau lahirkan sebelum tafsir keagamaan, tentu yang kebanyakan kalau saya oksigennya adalah
perspektif sufisme itu, sufisme yang transformatif, yang membawa semangat perubahan, bukan hanya di tingkat personal, namun perubahan di tingkat yang lebih luas lagi, di tingkat publik. Jadi agama Madani yang beliau tawarkan, kalau menurut istilah saya, lebih mengarah kepada penguatan politik kewargaan. Jadi di hadapan keindonesiaan menjadi tidak menarik memunculkan politik identitas, baik identitas keagamaan, identitas etnik dan lain sebagainya, tapi semua selesai dengan akar kewargaan itu. Itulah kalau bacaan saya tentang agama Madani yang beliau tawarkan, dan ini akan memiliki masa depan yang optimistik ketika menjadi pegangan seluruh warga Indonesia. Tapi kalau orientasinya kepada fikih, kepada agama Syiasi, maka kita tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Saya kira itu beberapa bukan tausiah ya, beberapa catatan saya, kekaguman saya terhadap Pak Kiai Jalaluddin Rahmat. Beliau adalah orang besar, beliau adalah pemikir yang sangat hebat dengan penguasaan bukan hanya ilmu-ilmu modern, namun juga memiliki akses terhadap ilmu-ilmu keislaman tradisional. Dan sekali lagi tidak banyak pemikir yang punya kemampuan seperti itu. Tapi di tangan Pak Kiai Jalal, beliau berhasil mengartikulasikan semua itu. Keagamaan, keislaman, keindonesiaan dalam semangat kemodernan untuk membangun ruang publik yang berkeadaban, ruang publik yang inklusif, ruang publik yang lapang, kira-kira seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terakhir saya kira kalau boleh saya menyimpulkan percakapan ini, renungan ini, kira-kira kalau saya menggalinya dari sekian buku, judul buku yang beliau tulis, maka baru saja saya mencatatnya, kira-kira obsesi yang beliau retas itu kira-kira mungkin bunyinya seperti ini. Maaf kalau saya keliru, Pak Kiai Miftah Fauzi. Kira-kira seperti ini mungkin. Kalau saya meruntuikannya, biasanya orang Sunda suka seperti ini, dari judul buku yang beliau bikin, dan juga maaf kalau ada beberapa buku yang tidak tercover. Jadi catatan Kang Jalal, bahwa Islam alternatif itu harus aktual. Peta jalannya, pertama, caranya dengan merenungkan sufistik. Yang kedua, menjawab soal-soal kontemporer. Yang ketiga, melakukan rekayasa sosial. Yang keempat, mendahulukan akhlak dari fikih. Yang kelima, belajar cerdas otak. Dan itu menjadi kunci untuk meraih kebahagiaan, menjadi instrumen utama untuk memaknai kematian. Dan tentu semua catatan yang kita sebut tadi adalah bagian utama dari psikologi agama dan psikologi komunikasi. Dan agar kita mendapatkan penelitian yang optimum, kita harus melakukan penelitian, diantaranya penelitian komunikasi kuantitatif. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan takziah belasungkawa yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada keluarga Al-Mukarram, guru kita Dr. Kiai Jalaluddin Rahmat, dan juga Ibunda Is Kartini. Mudah-mudahan kedua beliau yang
meninggalkan kita semuanya, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, dan kita sebagai murid-muridnya bisa mengikuti jejak kebaikan yang telah beliau torehkan, kita rawat, kita kembangkan karya-karyanya untuk membangun sekali lagi publik yang lebih berkeadaban sebagaimana obsesi beliau sepanjang hidupnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai Samsudin atas kepercayaannya untuk berbicara di tengah bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia pada malam ini. Bangga. Hatur nuhun pisan Ajengan Asep Salahuddin, terima kasih sebesar-besarnya yang berkenan meluangkan waktu beliau untuk menyampaikan refleksi pemikiran beliau tentang Mahaguru kita Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Malam ini kita diberkahi dengan berkah yang sebesar-besarnya, dua kiai muda Nahdlatul Ulama hadir bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan pada kita seperti apa sosok dan pemikiran Mahaguru kita Kiai Haji Jalaluddin Rahmat yang beliau kenal. Dua-duanya adalah sosok penulis produktif, aktif menulis di media online maupun di media cetak, dan beruntunglah kita semua yang pada malam hari ini kecipratan berkah dari mendengarkan ulasan-ulasan beliau. Saya meyakini bahwa di alam keabadian Ustaz Jalal sangat bahagia jika menyaksikan kedua kiai muda Nahdliyin ini yang memang sangat dikenal dengan dekat oleh almarhum. Sering berjumpa dalam beberapa kesempatan. Ajengan Asep, saya kira seingat saya forum terakhir bersama Pak Kiai Jalaluddin Rahmat adalah ketika beliau bertiga dengan Kiai Miftah di studio Ijabi. Kalau tidak salah itu yang terakhir ketika ngobrol di studio kita. Dan selanjutnya kita dengarkan kesaksian dari salah seorang yang juga saya dengarkan langsung bagaimana seringnya Pak Kiai Jalaluddin Rahmat menyampaikan pujian-pujian kepada tulisan dan ulasannya, yaitu Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashabul fadilah wal mukarramin, habaibina as-solihin, banyak sekali yang menyertai majelis takziah pada malam hari ini, yang terutama sahabat saya Al-Mukarram Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat bersama Al-Mukarram Kiai Iqbal, Kiai Ilman, ada juga putra teteh Ajengan Kiai Haji Asep Salahuddin. Ajengan kita belum pernah bertemu, dan tetapi hati kita pasti bertemu. Pikiran kita bertemu, mimpi kita bertemu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin melihat mata saya agak bengkak karena sejak beliau positif saya menangis. Saya punya firasat bahwa ada satu ungkapan, mautul alim, mautul alam. Wafatnya seorang alim adalah wafatnya dunia. Saya ketika ditelepon oleh Ustaz Syam sedih luar biasa. Kehilangan guru, kehilangan orang tua,
lebih-lebih kehilangan idola. Kiai saya Allahyarham Kiai DJ Idris Jauhari. Beliaulah yang mengenalkan saya kepada Maha Guru. Di dalam ceramah-ceramahnya selalu mengutip dua buku, yaitu Islam Aktual dan Islam Alternatif. Sehingga kemudian saya mencari dua buku itu di perpustakaan dan saya baca. Ketika saya membaca, saya mengenal keindahan ajaran Islam. Hari ini saya menulis di detik.com. Kalau Bapak Ibu sekalian, ketika saya menulis, saya masih banjir air mata. Saya baru ingat, Maha Guru meninggal hari Senin bersama dengan hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari yang sangat mulia, karena itu kita mendengar sejarah ada puasa Senin. Itu memperingati hari kelahiran dan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya betapa senangnya luar biasa teman-teman yang dahulu tidak pernah memberikan testimoni kesaksian tentang Maha Guru. Mereka membuat catatan-catatannya, sehingga saya baru menulis hari ini untuk memberikan testimoni yang lain tentang sosok Maha Guru. Bapak Ibu sekalian, almarhum dan almarhumah sekali lagi adalah syahid. Kalau kita mendengar ceramah-ceramahnya, almarhum ingin sekali mati syahid. Maka meninggal dunia di tengah wabah. Faman mata fi ta'un fa huwa syahid, seperti yang saya sampaikan dalam majelis takziah mama. Barang siapa yang meninggal di tengah wabah, jangan bersedih, sungguhnya mati syahid. Maha Guru mati syahid. Dan kita semua bersaksi tentang Maha Guru. Ada satu hadis yang diajarkan oleh kiai saya di pesantren, dan saya masih ingat, untuk menggambarkan, memberikan testimoni sosok Maha Guru kita. Hadis ini sangat sederhana. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, kun aliman, muta'alliman, mustami'an, au muhibban. Dalam hadis ini menggunakan kata au atau. Tetapi untuk menggambarkan sosok Maha Guru ada dalam hadis ini. Dan mudah-mudahan semua yang menjadi murid, pengikut, pencinta bisa meneladani dan melanjutkan bagaimana sosok dari Maha Guru ini. Kuna aliman, kata Rasulullah, jadilah kamu seorang alim. Maha Guru adalah alim. Maha Guru adalah ulama ensiklopedis. Ulama yang menguasai berbagai bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Persia, bahasa Perancis, bahasa Jerman. Bahkan konon katanya menguasai bahasa Belanda dan bahasa Italia. Karena menguasai bahasa, maka Maha Guru bisa berselancar pada samudra keilmuan dari berbagai arus. Seperti yang saya tulis di detik.com hari ini, yang menarik saya sungguhnya adalah bahasa Arab. Maha Guru tidak pernah belajar di Timur Tengah. Kiai Miftah dan saya belajar di Timur Tengah. Maka sebenarnya saya dengan Kiai Miftah itu tidak luar biasa. Tetapi Maha Guru yang tidak pernah belajar di Timur Tengah, menguasai bahasa Arab dengan baik, bahkan mungkin penguasaannya lebih baik dari mereka yang belajar di Timur Tengah.
Tetapi yang paling menarik dari Maha Guru adalah bahwa harus menjadi alim. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan rindu. Saya menulis di Harian Detik misalnya, bagaimana salah ciri seorang ulama adalah bisa menjelaskan sesuatu yang sulit dengan mudah. Bagaimana kita rindu filsafat sebagai the way of life. Bagaimana kalau kita memahami filsafat, kebetulan jurusan saya di Al-Azhar adalah jurusan filsafat Islam. Betapa sulitnya untuk memahami filsafat dan lebih sulit untuk menyampaikan apa itu filsafat. Tetapi Maha Guru bisa menghadirkan kepada kita betapa filsafat itu adalah kehidupan kita. Bagaimana tadi kata Ajengan memahami kebahagiaan. Bagaimana memahami kenikmatan hidup. Bagaimana Ajengan Asep Salahuddin tahu betapa susahnya memahami maqasidus syariah. Tetapi beliau seorang ulama. Bisa menjelaskan maqasidus syariah dengan sangat baik. Bahkan menurut saya Ajengan, kita harus jujur secara keilmuan. Penjelasan maqasidus syariah yang paling baik adalah penjelasan Maha Guru. Dan karena itu kita akan merasa kehilangan. Tidak akan mendengarkan lagi pengajian maqasidus syariah ini. Maka bagi siapa yang belum menonton maqasidus syariah, tontonlah. Itu adalah warisan Maha Guru yang sangat luar biasa. Yang mungkin tidak akan diajarkan di lembaga-lembaga lain. Kuna aliman. Ini penting. Kemefta pasti tahu. Ada satu hadis Nabi yang penting sekali. Man arada dunya fa'alai bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm. Wa man aradahuma fa'alai bil ilm. Kalau kamu ingin bahagia di dunia, berjalanlah di atas jalan ilmu. Kalau kamu ingin kebahagiaan di akhirat, berjalanlah di atas jalan ilmu. Ustaz Syam pasti tahu itu. Kalau kamu ingin kebahagiaan di dunia dan akhirat, berjalan di atas ilmu. Bapak Ibu sekalian al-mukarramun dan para habaib yang hadir pada majelis yang sangat mulia ini. Inilah buku yang diberikan oleh Maha Guru kepada saya dalam pertemuan di awal pandemi. Buku ini masih ada tulisan tangan dari Maha Guru. Masih ada catatan-catatannya. Ada catatan pinggirnya. Waktu itu saya menyampaikan kepada Maha Guru. Seperti yang saya tulis pagi ini. Saya datang karena saya tiba-tiba rindu kepada Gus Dur, kepada guru-guru. Rindu pada Maha Guru. Saya berangkat pagi setelah sholat subuh untuk menghadiri majelis hari Minggu di Majulah Ijabi. Ingin mendengarkan langsung ngajian dari Maha Guru. Ketika tiba di Bandung, Maha Guru meminta pada saya, silakan Gus mengisi acara. Saya bilang kepada Maha Guru, Kang, kalau di NU Madura, kalau ada orang yang berani duduk di tempat kiai itu tidak beradab. Ada, bukan saya tidak mau. Kursi itu adalah untuk Maha Guru untuk menyampaikan pengajiannya. Setelah itu terjadilah diskusi yang luar biasa karena beliau alim dan kita berbicara bagaimana menghadapi kelompok-kelompok intoleran di negeri ini dan saya menyampaikan memang kita harus memperkuat Pancasila kita sebagai ideologi dan dasar negara. Lalu Kang Jalal ngambil buku. Setiap jawabannya adalah dengan buku dan memberikan buku ini kepada saya. Inilah hadiah dari Maha Guru yang terakhir. Hidupnya dengan buku. Dalam beberapa perjalanan dengan saya ke Iran misalnya, pasti kita akan belanja buku. Kuna aliman. Harus ada orang yang alim.
Alhamdulillah sudah ada Kiai Miftah, seorang alim. Ada kisah khusus soal ini pada saya, tapi saya bangga insya Allah akan banyak alim-alim yang lain. Yang kedua, kuna aliman. Yang menarik dari Maha Guru ini adalah muta'alliman. Beliau seorang alim, ulama, yang ketika menjelaskan, ada satu di dalam seminar selalu rujukannya jelas. Itu ciri-ciri alim itu punya argumen dan rujukan jelas. Satu hari dalam sebuah seminar, beliau mengatakan bahwa Ibnu Nadim dalam kitabnya Al-Fihris, kitab yang besar, kitab yang juga dibaca oleh Gus Dur. Biasanya para cendekiawan agak susah. Kebetulan saya punya buku ini, Al-Fihris. Maha Guru menyatakan, Al-Imam Syafi'i, wa kana al-Imam Syafi'i syadidat tasayyu wa hubbuhu li ahli al-bait hubban jamma. Seperti ada dalam bait Al-Imam Syafi'i, hubbuku ahli al-bait fardun fil Qur'an. Nah, setelah seminar itu saya membuka buku saya Al-Fihris karya Ibnu Nadim ini. Ternyata Maha Guru yang betul-betul alim. Tetapi yang menarik dari Maha Guru menurut saya adalah muta'allim. Maha Guru pembelajar. Orang alim, biasanya banyak orang-orang alim, tapi tidak mau belajar. Maha Guru ini seorang alim. Wah, itu sudah alim. Keulamaan Maha Guru diakui oleh para pemikir muslim. Cak Nur, Gus Dur, Komarudin Hidayat, yang memberikan testimoni, semua memberikan. Mas Ulil Absar Abdullah. Saya sendiri mengakui kealiman. Bahkan kita mengatakan, kita ini betul-betul alim kalau sudah lolos dari kritik-kritik dari Maha Guru. Nah, tetapi Maha Guru ini muta'allim, pembelajar. Tidak pernah berhenti membeli buku, tidak pernah berhenti membaca buku. Bahkan hingga akhir hayatnya beliau terus belajar. Maka marilah kita yang mengaku sebagai murid, pengikut setianya, banyaklah, kalau tidak menjadi seorang alim, jadilah muta'allim. Belajar. Terus belajar, jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa pintar. Karena masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat karena banyak orang yang tidak pintar tapi merasa pintar. Kata Imam Al-Ghazali, la yadri, rajulun la yadri annahu la yadri. Ada banyak orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maha Guru adalah pembelajar. Maha Guru adalah pembaca yang luar biasa. Termasuk Maha Guru itu membaca tulisan-tulisan saya. Saya begitu sangat deg-degan ketika buku-buku saya, karya-karya saya dibaca oleh Maha Guru. Alhamdulillah karya-karya saya selalu lolos. Kenapa? Karena saya punya idola Maha Guru. Maka saya ingin selalu berkata kepada murid-murid saya, hati-hati memilih idola. Memilih idola itu harus tepat. Dan saya seperti ini karena saya mengidolakan Maha Guru. Karena saya mengidolakan Gus Dur, Cak Nur, Buya Syafi'i. Saya mohon maaf pada keluarga karena saya ada janji dalam hidup saya. Saya harus mengantarkan jenazah guru-guru saya, Cak Nur, Gus Dur, dan Maha Guru. Saya berziarah kemarin langsung, tapi saya tidak bisa memegang kerandanya. Karena saya tidak akan jadi seperti ini tanpa sosok seperti Maha Guru. Ketika saya membaca hadis-hadis dan kutipan-kutipan dari Imam Ali, Imam Bakir, Imam Ja'far, Imam Ridho di dalam bukunya Islam Alternatif dan Islam Aktual. Wajah Islam yang luar biasa indah. Jadilah alim. Kalau tidak jadi alim, jadilah muta'allim yang belajar.
long life learning. Belajar terus-menerus. Nah, yang menarik dari Maha Guru yang ketiga, mustami'an. Maha Guru adalah seorang pendengar yang baik. Mau mendengarkan pandangan orang, termasuk pandangan orang-orang yang tidak setuju pada Maha Guru. Kun mustami'an, mendengarkan. Maka ketika Allah menciptakan kedua telinga dan Maha Guru mengajarkan betapa kita harus mendengarkan dengan baik pandangan orang yang berbeda sekalipun dengan baik. Karena ketika kita mau mendengarkan, insya Allah kita akan mendapatkan satu cara pandang yang berbeda sekalipun. Satu spirit ta'aliman atau mustami'an yang penuh cinta dalam hidupnya. Maka cinta ini adalah satu warisan yang luar biasa dari Maha Guru. Cintanya luar biasa kepada kita semua. Saya kader Nahdlatul Ulama. Saya merasa dicintai oleh Maha Guru. Diberi buku. Buku ini kenang-kenangan terakhir dari Maha Guru yang saya akan jaga terus, saya akan baca. Buku yang sangat baik. Hidup Maha Guru adalah hidup cinta. Kita pasti merindukan senyumnya. Kalau bertemu Gus, senyum yang penuh cinta. Senyum penuh cinta yang luar biasa. Andai kata senyum semua umat Islam seperti senyum Maha Guru, kita akan merasa tenang, kita akan merasa nyaman. Berada di depan Maha Guru, saya teringat berada di depan kiai saya. Ketika hatinya tulus, ketika hatinya berbicara melebihi segalanya. Maka dalam majelis takziah ini, marilah kita meneladani Maha Guru ini. Saya sudah bilang kepada Kiai Miftah dan Ustaz Syam, Ijabi harus membuat Universitas Islam Jalaluddin Rahmat. Saya akan menjadi bagian dari ini. Dalam majelis takziah, saya meminta kepada siapapun, kalau kita semua pengikut, pencinta Maha Guru, marilah kita membuat Universitas Islam Jalaluddin Rahmat. Kita harus bagi seluruh keteladanan dari akhlak Maha Guru. Alim harus melahirkan alim, harus melahirkan muta'allim, harus melahirkan mustami', harus melahirkan muhib. Maha Guru sudah membuat jejak-jejak yang luar biasa. Ada sekolah yang dibangun. Maka kita setelah ini adalah melanjutkan seluruh kebaikan Maha Guru dengan mendirikan Universitas Islam Jalaluddin Rahmat. Ini adalah sebuah pengabdian saya kepada Maha Guru. Maka dalam tulisan saya, kalau jeli, saya menggunakan inilah jalan Rasulullah dan keluarganya. Saya tidak menggunakan istilah yang dipakai oleh ajengan Kiai Asef Salahuddin tadi. Saya memilih jalan adalah jalan Rasulullah dan keluarganya. Innama yuridullahu yudhibankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Itulah kira-kira testimoni saya. Jadilah alim seperti Maha Guru. Jadilah muta'allim, pembelajar seperti Maha Guru. Jadilah mustami' seperti Maha Guru, jangan menang-menangan.
Jadilah muhib yang penuh cinta dalam hidupnya. Kita bangga, kita senang bahwa dalam hidup ini mempunyai maha guru dan mamah almarhumah. Kita ikhlaskan, kita sedih, sangat sedih. Tetapi kita harus bangkit. Karena dunia belum berakhir. Pengabdian kita akan terus. Universitas Islam Jalaluddin Rahmat adalah mimpi kita. Adalah cita-cita kita. Background saya malam ini adalah Mashhad Haram Imam Ridho. Janji kita kepada Imam Ridho, mari kita dirikan Universitas Islam Jalaluddin Rahmat. Ini adalah jalan Rasulullah dan keluarganya. Ini jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jalan kebenaran, ini jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kira-kira Ustadz Syam dari saya. Insyaallah Maha Guru dilapangkan kuburnya, ditempatkan di surganya. Kami percaya, kami yakin. Karena amal baiknya sangat luar biasa melimpah. Tak terkira jumlahnya. Itulah kira-kira umat taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teramat besar kepada guru kita Kiai Zuhairi Misrawi yang telah menyampaikan pada kita butir-butir bukan hanya pemikiran tapi juga keteladanan yang beliau rasakan dan saksikan dari Maha Guru kita Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Nama beliau beserta siaran yang beliau ampuh selama masa pandemi ini yaitu Islam Ramah menjadi salah satu tontonan yang diikuti oleh kedua orang tua kita, Ustadz Jalal dan Mamah, rajin mengikuti kajian Islam Ramah yang diampu oleh beliau dan menghadirkan Kiai Miftah. Dan itu bisa dibuktikan kalau jamaah sekalian mendengarkan kajian Ustadz Jalal di Jalan Rahmat TV atau di Majulah Ijabi, kita akan mendengarkan nama Kiai Zuhairi Misrawi dengan Islam Ramah hanya sesekali dikutip atau disebut oleh Ustadz Jalal. Malam hari ini bersama kami di studio Ijabi juga hadir putra beliau yang namanya tadi disebut-sebut oleh Kiai Zuhairi. Ada Kiai Miftah Fauzi Rahmat yang alhamdulillah pada malam takziah keempat ini akhirnya berkenan hadir di majelis takziah ini. Izinkan saya mempersilahkan beliau untuk menyapa ibu dan bapak semua mewakili keluarga besar Allahu yarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat. Kepada Kiai Miftah kami persilahkan dengan hormat bissalati ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi ala azim raziyati. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak sekalian rahimakumullah. Khusus Ajengan Asep Salahuddin, Yai Zuhairi, para guru yang telah memberkati majelis tarhim sejak malam yang pertama, ibunda kami tercinta, hingga hari-hari ayahanda kami tercinta menyusul bergabung dengannya.
para habaib, Habib Dr. Ustadz Umar Syahab, Habib Ustadz Zahir Yahya, Habib Ali Umar, Habib Muhammad Faisal Jindan, para guru semua yang telah mengisi dan memberkati majelis, Habib Hasan Al-Idrus. Perkenankan kami menyampaikan salam hormat. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Segala puji pada Allah Ta'ala yang telah menguji kita dalam kehidupan dan kematian. Segala puji milik Allah Ta'ala yang menguji kita dalam kelapangan dada dan kesempitan. Pada hari-hari seperti sekarang ini kami sekeluarga berduka cita, tetapi pada saat yang sama kami beroleh limpah kasih tak terkira. Teramat besarnya cinta dan kasih sayang dari saudara sekalian. Doa-doa yang dihantarkan dari berbagai penjuru bumi ini. Sahabat-sahabat yang menyampaikan bela sungkawa. Suara-suara yang selama ini mungkin terpisahkan karena pandemi dipertemukan kembali dalam cinta. Saat-saat seperti ini kami diuji antara keyakinan kami dan perasaan. Kami tahu bagaimana Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha meyakini kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika baginda Nabi mengembuskan nafas suci beliau yang terakhir. Tidak ada 0,0 sekian pun keraguan pada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Kesempurnaan teramat tingginya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kedudukan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan toh duka cita Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha berkepanjangan hingga hari-hari di Baitul Ahzan. Kita tahu keyakinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah akan kedudukan kemuliaan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Tetapi lebih dari 1/4 abad berlalu, Sayyidina Ali tidak mencelup janggutnya dengan warna hitam. Ketika sahabatnya bertanya, Sayyidina Ali berkata, "Tidak tahukah engkau, aku masih berduka." 25 tahun berlalu pasca wafat baginda Nabi, Sayyidina Ali masih berduka. Kita diajarkan antara nalar kita dan perasaan.